Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masih sehat kan ya? Alhamdulillah. Kali ini kita akan bertemu pada mata pelajaran ilmu penyakit dan penunjang diagnostik bersama saya Ibu Gina Ervina. Salam kenal ya semuanya. Nanti kita akan bertemu pada saat kita praktik. Nah, pada hari ini kita akan masuk ke bab pertama, yaitu pemeriksaan penyakit pada tubuh. Nah, apa sih itu penyakit? Ada yang sudah tahu? Penyakit itu kan artinya keadaan abnormal dari tubuh atau pikiran yang menyebabkan ketidaknyamanan, disfungsi atau tidak berfungsi terhadap orang yang dipengaruhinya atau orang yang ada penyakitnya. Kan kita tuh sering ya, gampang aja menyebut sesuatu hal, oh itu penyakit, itu penyakit. Padahal kita tuh nggak tahu sebenarnya apa itu arti penyakit. Lalu banyak nih penyebab dari penyakit itu. Salah satunya adalah virus, racun, kegagalan organ, juga kuman, bakteri, bahkan penyakit bawaan atau keturunan. Kalau dari contoh dari bakteri, yaitu satu, Vibrio cholera. Sering kan dengar kolera? Inilah dia penyebabnya nih. Yang menyebabkan kolera asiatica. Gejalanya itu nausea, muntah, diare, kram perut. Nah, juga penularannya melalui makanan, minuman yang terkontaminasi, tidak bersih, lalu sanitasi yang buruk. Pengobatannya mengganti elektrolit yang hilang atau diinfus ya, atau minum cairan oralit. Kemudian yang kedua ada Escherichia coli atau bakteri E. coli, kita biasa dengarnya. Inilah nama panjangnya nih, cantik ya. Bakteri ini menyebabkan kolera, tipes, disentri, diare. Dia ada di fesesnya si penderita. Nah, penyebarannya dari feses penderita bercampur gitu. Kalau kita satu kamar mandi dengan penderita tipes atau disentri, ya kemungkinan besar kita pun akan terkena juga gitu ya, karena kan bercampur airnya gitu. Pengobatannya hanya dengan rawat inap di rumah sakit, karena akan dipantau ini bakterinya jenis apa, virusnya jenis apa, agar diberikan antibiotik yang tepat gitu. Lalu ada Klebsiella pneumonia. Kalau pneumonia mah kita sering dengar ya, yaitu penyebab penyakit paru-paru. Cirinya ada pembengkakan paru-paru sehingga lobus kiri dan kanan paru-paru menjadi tidak sama, tidak seimbang. Demam atau panas dingin, batuk-batuk atau bronkitis, juga dahaknya berdarah. Penyebarannya dari apa? Masuknya cairan atau yaitu dahak atau batuk-batuknya, kan pasti kalau batuk keluar kayak air liurnya gitu, kecil-kecil ya, itu masuk ke dalam paru-paru gitu. Lalu kalau kuman itu menjadi patogen, atau juga dari, walaupun kita jauh dari orang yang batuk-batuk tapi dia kena paru-paru, kena gitu dahaknya. Hanya dari udara pun kita bisa nular gitu kalau paru-paru ya, karena dropletnya tuh mengandung mikroba. Setelah itu yang keempat adalah Proteus vulgaris. Bakteri ini penyebab penyakit infeksi menular seksual dan juga penyakit prostat. Bibitnya dia tumbuh di sampah-sampah dan daging busuk ya. Tapi kebanyakan yang kena ini adalah lelaki dewasa,
akan kamu sering kan mendengar itu penyakit prostat gitu. Inilah penyebabnya. Setelah itu pemeriksaan tubuh tuh ada 2 ya jenisnya, atau medical check up itu ada 2. Yang pertama ada pemeriksaan fisik, yang kedua ada pemeriksaan penunjang. Apa aja sih pemeriksaan fisik itu? Nah, pemeriksaan fisik tuh elemen yang penting dari proses menentukan diagnosis. Kan kalau nggak diperiksa kita nggak tahu dong itu si pasien sakit apa, ya kan? Juga biar kita bisa kasih terapi yang tepat. Nah, pemeriksaan fisik bisa dilakukan dengan melihat keadaan pasien. Oh, ini pasien kok pucat ya. Oh, ini pasien misal fesesnya berlendir, warnanya kuning, encer kayak gitu. Lalu perkusi. Perkusi adalah meraba suatu sistem atau organ yang hendak diperiksa. Contohnya perut diketuk kalau dia kembung gitu. Lalu palpasi diraba, biasanya pada ibu hamil gitu kan dilakukan pemeriksaan perut, dipegang perutnya untuk mengetahui oh di mana ya letak kepalanya, apa ini kepala atau bokong atau jari-jari kaki gitu. Lalu auskultasi dengan menggunakan stetoskop, didengarkan denyut jantungnya, didengarkan suara bising ususnya, didengarkan suara pernapasannya. Nah, yang kedua adalah pemeriksaan penunjang. Di antaranya adalah pemeriksaan lab, pemeriksaan darah, urin, feses. Lalu pemeriksaan kultur bakteri untuk mengetahui nih antibiotik apa yang akan diberikan kepada pasien, serta radio imaging yaitu CT scan, MRI, dan ronsen. Nah, manfaat dari pemeriksaan dini ini atau juga melakukan medical check up ini untuk apa coba? Yang pertama, mengetahui kondisi kesehatan kita, ya kan? Lalu mencegah berkembangnya suatu penyakit. Kan kalau sudah diketahui ada penyakit, ayo kita cegah gitu kan, jangan sampai dia udah penyakit itu merambat, menyebar, kan sulit juga diobati. Lalu agar dilakukan pengobatan segera. Nah, setelah itu menunda terjadinya komplikasi penyakit. Jangan sampai udah ada diabetes nggak diobatin, lalu hipertensi, wah itu kan akan berakibatnya ke stroke. Setelah itu kalau dilakukan pemeriksaan dini, yang jelas penyakit kan dicegah ya, jadi kan mengurangi biaya, jadinya menghemat biaya pengobatan. Setelah itu juga memperpanjang usia produktif kita, lalu meningkatkan kualitas hidup. Jelas ya untuk manfaat dari pemeriksaan dini atau medical check up. Nah, manifestasi klinik. Biasanya kalau ada penyakit tuh dipaparkan tanda-tandanya, misalkan berat badan nggak naik, nafasnya pendek, atau gambaran abnormalnya seperti ada kelainan bentuk nih, banyak lesi atau nanah gitu mengisi ruang, menghancurkan ini daging-dagingnya gitu ya, memindahkan atau menekan jaringan sehat, tumor. Pernah lihat nggak tumor payudara? Kan itu jadinya mengisi ruang, si nanahnya mengisi payudara, lalu menghancurkan daging-dagingnya gitu ya, lalu menekan jaringannya jadi berparut. Lalu penimbunan abnormal, misalkan pada hidrosefalus itu kan kepalanya jadi besar. Nah, lalu hilangnya jaringan sehat, biasanya ini pada tumor keturunan. Lalu obstruksi aliran normal seperti asma, stroke gitu. Asma kan jalan napasnya ditutup kayak gitu. Kalau stroke aliran darahnya tersumbat gitu kan.
Lalu ruptur atau contohnya perforasi usus, apendisitis usus atau usus buntu contohnya. Lalu kalau kelainan fungsi, hidung jadi meler nih, keluar lendirnya, influenza, gangguan syaraf, Alzheimer misalkan ya, atau ini tangannya tuh tremor. Lalu gangguan kontraksilitas struktur otot, ya stroke kayak gitu. Kalau kelainan yang patognomonik yaitu penyakit campuran atau sindrom penyakit ini jadi satu, itulah kelainan patognomonik. Nah, sekarang kita sudah masuk ke akhir materi. Silakan nanti kalian simak lagi ya. Sekarang coba kalian jawab kuisnya, jangan sampai nggak dikerjakan karena ini saya butuh nilai kalian ya. Jangan sampai nanti pas mau dekat UTS atau UAS kalian baru ngejar-ngejar saya gitu kan. Materi cukup sampai di sini, selesai. Terus diulang-ulang ya, terus dilihat lagi videonya, dipelajari lagi. Kalian juga jangan lupa banyak baca literasi, biarin walaupun kita BDR kalian tetap pinter gitu ya. Makasih ya atas perhatiannya, atas waktu luangnya. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat. Kalau masih ada yang nggak ngerti, bisa kalian hubungi saya, Japri, dan kumpulkan tugasnya, tulis soalnya, jawab tugasnya, difoto, langsung dikirimkan ke saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.